Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jemaah sekalian, melanjutkan mengenai pembahasan fikih tasawuf. Kita akan masuk ke masalah sholat, asrarus sholat wa muhimmatuha, rahasia-rahasia sholat dan hal-hal yang penting dari sholat. Kita sudah selesai mengutip beberapa penjelasan mengenai toharoh, bersuci. Sekarang kita masuk ke bab mengenai sholat, rahasia-rahasia sholat dan perkara-perkara yang penting di dalam sholat. Kitab yang saya nukil, yang saya ambil dari kitabnya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi fadilatil azani, di dalam fadilahnya azan. Ini akan membahas dulu mengenai beberapa fadilah-fadilah terkait dengan sholat. Yang pertama, fi fadilatil azani, di dalam fadilah azan. Kita tahu bahwa sholat itu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Wa isomul yakin, tonggaknya keyakinan. Isomul yakin, tonggaknya keyakinan. Kalau orang mau yakinnya penuh, maka salah satu sarananya yang paling penting adalah sholat. Wa ra'sul qurubat, pangkalnya pendekatan diri kepada Allah, itu adalah sholat. Wa ghurratut ta'at, sinarnya ketaatan-ketaatan. Jadi fungsinya sholat itu sangat-sangat penting sekali dalam agama. Seperti yang pernah dijelaskan, di antara 5 rukun Islam, 5 rukun Islam ini, puasa, kalau ibadah puasa, zakat, haji itu Jibrilnya yang turun. Tapi kalau sholat, baginda nabinya yang naik. Ini begitu pentingnya sholat. Baginda nabi ambil sendiri sholat ini langsung ke Sidratul Muntaha. Kalau yang lainnya puasa, zakat, haji, Jibrilnya yang turun kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan betapa sangat pentingnya sholat di dalam agama kita. Nah, ada syariat-syariat sebelum dilakukannya sholat. Salah satunya adalah azan. Azan ini punya banyak sekali fadilah. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 orang nanti di hari kiamat, dia berada di bukit yang kecil. Bukit yang kecil ini min miskin aswad, terbuatnya dari misik yang hitam. La yukhawwiluhum hisabun wa la yanaluhum fazaun. Orang-orang 3 orang ini tidak akan disusahkan oleh hisab dan juga tidak akan ditimpakan keterkejutan nanti di hari kiamat. Yang lainnya pada kaget, pada panik, 3 orang ini enggak. Yang lain ini orang yang hisabnya ini agak susah, dia tidak dipusingkan dengan hisab. Hatta yafrugha mimma bainan nas, sampai proses hisab ini selesai. Siapa 3 orang ini? Yang pertama, rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillah wa amma biqaumin wa hum bihi radun. Yang pertama, orang yang membaca Quran betul-betul mengharapkan ridhonya Allah. Lalu dia menjadi imam di satu kaum, yang kaumnya itu senang kalau dia imamnya. Ini orang tipe pertama nih, golongan pertama. Dia membaca Quran karena Allah. Lalu kalau dia jadi imam, kaumnya, jamaahnya senang sama dia. Kalau ada orang yang kayak begini, maka tadi dia sudah tidak akan dipusingkan lagi dengan hisab dan tidak akan lagi dikejutkan dengan berbagai hal yang ada di hari kiamat. Yang kedua, wa rajulun azzana fi masjidin wa da'a ila Allah azza wa jalla ibtigha'a wajhillah. Yang kedua kata Nabi, orang yang azan di masjid, di mushola,
terus kemudian memanggil orang-orang menuju kepada Allah, niatnya ibtigha wajhillah, betul-betul mengharapkan ridhonya Allah. Tukang azan dia tidak akan disulitkan dengan hisab dan tidak akan dikagetkan dengan berbagai macam. Itu tukang azan. Yang ketiga, wa rajulun ibtala birrizqi fid dunya wa lam yusgilhu zalika an amalil akhirah. Orang yang diuji dengan urusan rezekinya tapi tidak membuat dia sibuk dari amalan akhiratnya. Orang yang diuji dengan rezekinya lagi susah, tapi tidak mengganggu ibadah dia. Kalau ada orang yang kayak begini, rezekinya lagi diuji, tapi tidak mengganggu ibadahnya, maka kata Nabi, ini termasuk orang yang tidak akan dipusingkan soal hisab, tidak akan dipusingkan oleh hisab, dan juga tidak akan dikagetkan oleh banyak hal nanti di hari kiamat. Ini tiga orang ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, la yasma'u nida al muazzin jinnun wala insun wala sayun. Tidaklah mendengar panggilan muazzin, panggilan orang yang azan, baik itu jin, manusia dan apapun saja, illa sahidalahu yaumal qiyamah, kecuali itu akan menjadi saksi dia nanti pada hari kiamat. Tukang azan, muazzin ini kalau nanti meninggal, banyak yang ngasih kesaksian kepada dia. Yang ngasih kesaksian banyak, baik manusia, jin, apapun saja. Apapun saja itu apa saja? Ya hewan, ya tanaman-tanaman. Itu tukang azan. Maka banyak sekali riwayat yang menceritakan orang itu azan itu rebutan azan itu. Karena apa? Karena melihat begitu banyaknya faedah terkait dengan azan. Bahkan baginda Rasulullah SAW sendiri bersabda, yadur rahman ala raqsil muazzin hatta yafrugha min azanihi. Tangannya Allah, bukan tangan fisik ya, tangannya Allah itu di kepalanya tukang azan, di kepalanya muazzin sampai dia selesai azannya. Yadur rahman, kekuasaannya Allah, tangannya Allah itu ada di kepalanya dia sampai dia selesai azan. Ini tentu saja bukan fisik, tapi betapa orang azan ini sedang dilindungi betul, sedang dikasihani betul. Orang kan kalau kasihan sama orang, kalau sayang sama seorang kan kepalanya ini kan dipegang, diusap-usap gitu ya. Sampai dia lagi azan itu disayang-sayang betul itu sama Allah. Nah itu bagian dari orang-orang yang melakukan azan, muazin. Baginda Rasulullah juga bersabda, iza sami'tumun nida, kalau kamu mendengar azan, faqulu mislama yaqulul muazzin, maka katakanlah, ucapkanlah sesuatu yang sama dengan apa yang diucapkan oleh muazzin. Illa fil hayalataini, kecuali pada dua hayyah, hayya ala sholat, hayya ala falah. Fa innahu yaqulu fihima la haula wala quwata illa billah. Terus dia Allahu Akbar, dia sama, syahadu alla ilaha illallah sama. Ketika hayya ala sholat, hayya ala falah, maka menjawab dengan la haula wala quwata. Dalam riwayat yang lain, dan ini dipakai oleh kita di PKM ini, selain ucapin la haula wala quwata ketika hayya ala sholat, selain ucapin la haula wala quwata, maka membaca Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Robbi ja'alni muqimas sholati. Nanti kalau sedang hayya alal falah, maka bacanya Allahumma ja'alna minal muflihin. Hayya ala sholat itu marilah sholat. Lah maka ucapan kita la haula, tidak ada daya, tidak ada kekuatan selain kekuatannya Allah. Lalu tambahin dengan doa Robbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang muqimus sholat, orang yang mendirikan sholat. Ketika mengucap hayya alal falah, marilah menuju kepada kemenangan,
Maka selain ucapin la haula juga membaca doa Allahumma ja'alna minal muflihin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang beruntung, orang yang menang. Jadi kalau kita ditambahin selain la haula bacanya seperti itu. Terus wa fi qaulihi qad qamatis shalah, dan pada ucapannya si muazin qad qamatis shalah, ketika lagi qomat, maka yang dibaca, yang dijawab sama kita adalah aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu. Itu kalau lagi baca qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Bacanya, ucapannya adalah aqamallahu wa adamah, bukan setelah rapi qomat. Maka kalau di kita di TGN, di Toliko, setelah qomat itu ya nggak baca doa lagi. Setelah qomat itu ya sudah langsung kalau di kita. Tapi umumnya kan setelah qomat baca doa. Doanya aqamallahu wa adamah. Aqamallahu wa adamah itu dibacanya ketika si muazin mengucapkan qad qamatis shalah, bukan setelah rapi qomat. Nah, makanya kalau di umum seperti itu. Tapi kalau di kita ya enggak, setelah rapi qomat langsung ngumumnya takbiratul ihram. Itu bedanya. Terus wafit taswib, dan pada taswib. Apa taswib itu? As-sholatu khairum minan naum. Itu namanya taswib, namanya taswib. Ketika taswib maka bacanya adalah sodakta wa barorta wa nasohta. Kalau di kitab Ihya ini yang dijawab adalah sodakta wa barorta wa nasohta. Kamu benar, kamu berbuat baik, dan kamu sudah menasehati. Wa qala Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini berkata, seorang ulama besar, man sholla bi ardi falat. Siapa orang yang sholat di tanah lapang. Tanah lapang itu ya dia sholat ya di tempat-tempat yang luas gitu, di tanah yang lapang. Sholla an yaminihi malakun wa an simalihi malakun. Kalau ada orang sholat sendirian di tanah lapang, di tempat yang luas, maka di sebelah kanannya ikut sholat malaikat, di sebelah kirinya ikut sholat malaikat. Fa'in azana wa akoma, kalau dia sholatnya itu didahului dengan azan dan qomat, sebelum dia sholat dia azan dulu, kemudian dia qomat dulu. Sholat wa ro'ahu amsalal jibal minal malaikah, maka ikut sholat bersama dengan dia, di belakang dia, seperti gunung-gunung yang berbaris dari para malaikat. Kalau dia sholatnya itu gak pakai azan, gak pakai qomat, maka kanannya malaikat, kirinya malaikat. Tapi kalau dia sholatnya ini pakai azan dan qomat, maka katanya di belakangnya dia amsalal jibali minal malaikah, itu seperti gunung yang berbaris dari para malaikat. Jadi ikutnya di belakang ini para malaikat berbaris-baris. Itu kata Sa'id bin Al-Musayyab. Nah kita kan males ya, langsung aja Allahu Akbar gitu kan. Allahu Akbar. Qomat juga langsung males, langsung aja Allahu Akbar. Kalau azan dulu, Anda azan dulu, kemudian qomat juga, maka itu fadilahnya. Jadi betapa baik, betapa bagus itu azan itu. Bahkan azan ini bukan cuma untuk manggil sholat. Azan ini ya banyak dipergunakan. Kalau ada orang keluar rumah mau pergi jauh, azan dulu. Kayak kita misalnya mau haji, mau umroh, azanin dulu. Mau nikahan, mau keluar, azan. Oke, kalau dia mau keluar dalam urusan yang sangat penting, azan dulu. Terus kalau orang meninggal, azan. Bahkan diriwayatkan kalau ada rumahnya rada-rada serem, gangguan, maka dia azan. Azan di empat pojok rumahnya. Itu dia melakukan azan. Jadi azan di pojoknya. Itu untuk menangkal makhluk-makhluk yang jahat. Nah ini beberapa fadilah terkait dengan azan.